warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Sepriani, NPM 2314347071, kelas 4A. Saya di sini ingin membuat video tentang UAS apresiasi sastra anak SD, dosen pengampu Ibu Tiwatu Husna. Satu, apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Di mata kuliah apresiasi sastra anak SD, saya belajar tentang puisi sebagai karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair dengan bahasa yang indah dan bermakna. Saya juga belajar tentang strategi dan praktik membaca puisi agar dapat mengapresiasikan dan menyampaikan makna puisi dengan tepat, khususnya puisi yang sesuai dengan dunia anak-anak, yang sederhana dan imajinatif. Selain itu, saya juga belajar tentang drama sebagai bentuk ekspresi sastra yang melibatkan peran dan dialog. Kertas sastra resepkan pemahaman dan penghargaan terhadap karya sastra anak. Teknik puisi juga untuk memahami unsur-unsur seperti irama, rima, dan pemilihan kata agar dapat dinikmati dan dimengerti oleh anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Bagian mana menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya? Jadi menurut saya bahasan paling penting yaitu tentang puisi, karena puisi bisa membantu anak-anak mengembangkan imajinasi dan perasaan lewat kata-kata sederhana tetapi bermakna. Dengan belajar puisi, anak-anak juga lebih peka terhadap bahasa dan cara mengapresiasikan diri. Selain itu, puisi mudah diingat dan menyenangkan untuk dibaca, jadi cocok untuk dunia anak-anak. 3. Dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi menurut Anda tidak perlu dan apa alasannya? Menurut saya, materi sastra reseptif mungkin kurang perlu dipelajari secara mendalam untuk calon guru SD, karena fokus utama guru lebih daripada cara mengajarkan, mengapresiasikan sastra anak secara praktis. Materi yang lebih langsung berkaitan dengan puisi, drama, dan teknik membaca akan lebih bermanfaat dalam proses pembelajaran di kelas. Saya ingin sekali mempelajari materi sastra anak, terutama puisi dan cerita anak, karena materi ini sangat penting untuk membantu guru mengenal dunia sastra yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak-anak. Dengan belajar sastra anak, saya bisa mengajarkan cara menikmati dan memahami karya sastra yang sesuai dengan usia mereka, seperti puisi yang sederhana dan cerita yang penuh pesan dan moral. Materi ini juga membantu saya mempersiapkan pembelajaran yang kreatif dan menarik agar anak-anak lebih tertarik belajar bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia lalu jelaskan bagaimana persiapan yang Anda lakukan. Selanjutnya saya akan membaca puisi tentang Kepada Cinta karya Teguh Esna. Kepada cinta aku bertanya, mengapa benci marah di sini? Kepada doa aku bertanya, mengapa dusta laris di sini? Kepada berita aku bertanya, mengapa fakta dikhianati? Kepada sastra aku bercerita tentang kata-kata yang penuh dengan arti. Cerita berbisik kepada sunyi, banyak orang yang gelap nurani. Doa berpesan kepada sepi, banyak orang yang berlagak suci. Berita diam tanpa fakta, ia pun mati. Sastra pancarkan kisah-kisah penyair dan indahnya misi. Terima kasih. Persiapan saya 1 yaitu baca dan pahami puisi. Saya membaca puisi dan menonton puisi di TikTok sampai paham maksudnya dan apa yang disampaikan oleh penyair. Yang kedua, suara dan perasaan. Saya pikir puisi
kepada cinta ini sedih dan bahagia. Lalu saya sesuaikan suara saya supaya pendengar bisa merasakan. Ketiga, latihan membaca. Saya coba membaca pelan-pelan supaya jelas, supaya pendengar bisa mengerti. 4, siapkan diri. Saya tarik napas dalam-dalam supaya suara saya tidak gemeter dan bikin fokus pada saat membaca. Langkah-langkahnya yaitu 1, baca puisi secara perlahan. 2, pahami makna puisi. 3, menentukan perasaan yang ingin disampaikan. 4, latihan membaca. 5, siapkan diri. 6, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Yang pertama yaitu kurang ekspresi emosi. 2, intonasi kurang pas. 3, kurang percaya diri. Dan dari 1 sampai 10 berapa nilai baca puisi Anda dan apa alasannya? Nilainya mungkin 7 ya. Kelebihan dan kekurangan saat saya membaca puisi yaitu kelebihannya saya merasa cukup baik dalam membaca puisi karena saya bisa memahami isi puisi dengan baik dan suara saya cukup jelas sehingga mudah didengar. Saya juga berusaha mengatur suara dan jeda agar puisi terasa lebih hidup dan enak didengar. Namun saya masih punya kekurangan seperti kadang kurang bisa menunjukkan perasaan puisi dengan suara saya. Suara saya juga kadang kaku dan belum lancar sepenuhnya. Selain itu saya kadang merasa gugup saat membaca sehingga memengaruhi cara saya menyampaikan puisi. Selama perkuliahan 1 semester ada 6 golden moment yang saya tulis di WA, yang saya kirim pesan ke ibu dosen. Ada 6. Biasanya dosen selalu mengajarkan materi yang tidak hanya tentang pelajaran tetapi juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ibu dosen juga sering memberikan nasihat yang sangat berguna. Golden moment yang paling membekas bagi saya adalah saat dosen mengingatkan untuk selalu bersikap jujur dan sabar dalam menghadapi masalah. Nasihat itu juga sangat berarti dan saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibu dosen selalu memberikan nasihat, menganggap kami anak-anak ibu. Terus kayak ibu selalu memberikan nasihat agar kami menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Terus ibu sering kasih contoh tentang bagaimana kehidupan akan berjalan ke depannya. Terus saya juga merasa selama perkuliahan 1 semester dengan ibu merasakan hangatnya. Kalau ngeliat ibu bawaannya kayak ingat orang tua. Mudah-mudahan ibu sehat selalu ya dan bahagia. Terima kasih sudah memberikan materi yang sangat berarti bagi saya. Terima kasih ibu. Satu kata yang menurut saya yaitu terinspirasi. Saya merasa sangat terinspirasi karena ibu dosen selalu mengajarkan dengan cara yang menyenangkan dan penuh semangat. Ibu juga selalu sabar dan perhatian sehingga membuat saya lebih semangat belajar menghargai sastra anak. Ibu juga selalu mengajar menggunakan ekspresi yang membuat pendengar jadi tersentuh dan merasa sedih. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.